Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di lanjutan pembahasan materi tentang pendapatan nasional. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, manfaat, dan faktor-faktor serta konsep pendapatan nasional. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang apa aja ya. Pertemuan kedua ini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu metode penghitungan pendapatan nasional dan yang kedua yaitu pendapatan per kapita. Pokok pembahasan yang pertama yaitu metode penghitungan pendapatan nasional. Metode penghitungan pendapatan nasional itu ada 3 metode. Yang pertama yaitu pendapatan nasional dari pendekatan produksi. Yang kedua pendapatan nasional dari pendekatan pendapatan. Dan yang ketiga pendapatan nasional dari pendekatan pengeluaran. Jadi agar memahami materi metode penghitungan pendapatan nasional, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Metode yang pertama yaitu metode produksi. Kegiatan produksi itu adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah. Jadi, pada penghitungan pendekatan ini hanya mencakup penghitungan nilai tambah pada setiap sektor atau setiap lahan produksi. Pendekatan produksi ini dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu. Biasanya satu periode itu jangka waktunya dalam 1 tahun. Jadi, nilai tambah yang dimaksud di sini itu adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dan nilai biaya atau nilai input yang terdiri dari bahan yang terlibat dalam proses produksi, termasuk bahan baku serta bahan penolong. Untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan metode produksi, maka menggunakan rumus sebagai berikut. Y sama dengan P1 dikalikan Q1 ditambah P2 dikalikan Q2 ditambah dan seterusnya. Y itu melambangkan pendapatan nasional, sedangkan P melambangkan harga dan Q melambangkan kuantitas atau jumlah. Untuk lebih memahami maksud dari menjumlahkan nilai tambah, kita langsung ke contoh soal. Ini ada contoh soal. Diketahui negara A memiliki data harga barang dan nilai produksi sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu kain. Kain harganya Rp500.000 dengan jumlah produksi 1.000. Tahapan kedua itu ada baju dengan harga Rp300.000 dengan jumlah produksi 1.000. Tahap yang terakhir yaitu celana dengan harga Rp400.000 dengan jumlah produksi 500. Hitunglah pendapatan nasional negara A. Untuk menghitung pendapatan nasional, kita harus menggunakan rumus. Pendapatan nasional yaitu P1 dikalikan
K1. P1-nya tahapan pertama yaitu kain. Harga pertama yaitu Rp500.000 dikalikan dengan jumlah produksi pertama yaitu K1 yaitu sebesar 1.000 ditambah tahapan kedua. Harga kedua yaitu Rp300.000 dikalikan jumlah yang kedua yaitu sebesar 1.000 ditambah tahapan yang ketiga yaitu harga yang ketiga sebesar Rp400.000 dengan jumlah produksi yang ketiga 500 unit atau 500 kuantitas. 500.000 dikalikan 1.000 yaitu sama dengan 500 juta ditambah 300.000 dikalikan 1.000 yaitu 300 juta rupiah ditambah 400.000 dikalikan 500 hasilnya 200 juta rupiah. Jadi 500 juta rupiah ditambah 300 juta rupiah ditambah 200 juta rupiah sama dengan 1 miliar rupiah. Dengan demikian, pendapatan nasional negara jika dihitung dengan metode produksi adalah sebesar 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah itu maksudnya nilai tambah. Metode yang kedua yaitu metode pendapatan. Menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dilakukan dengan cara menjumlahkan data pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau dengan cara menjumlahkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu masyarakat selama 1 tahun. Maksudnya, pendekatan ini menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh masing-masing individu yang terlibat dalam suatu kegiatan produksi. Rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pendapatan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Sedangkan keterangannya Y itu adalah pendapatan nasional, sedangkan R itu rent atau sewa, sedangkan W itu adalah wages atau upah, sedangkan I itu adalah interest yaitu bunga, dan P itu adalah profit yaitu laba. Untuk lebih memahami penghitungan pendapatan nasional dengan metode pendapatan, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Ini ada data. Datanya berupa upah dan gaji yaitu sebesar 15 juta rupiah. Ada sewa tanah sebesar 9.250.000 rupiah. Ada konsumsi yaitu sebesar 18 juta rupiah. Ada pengeluaran pemerintah yaitu sebesar 14 juta rupiah.
ada bunga modal sebesar Rp3.500.000, ada ekspor yaitu sebesar Rp12.500.000, ada impor sebesar Rp7.250.000, ada keuntungan profit atau laba yaitu sebesar Rp12 juta, ada investasi sebesar Rp4.500.000. Pertanyaannya, hitunglah besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pendapatan. Nah, melalui data ini, untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan, kita langsung ke rumus pendekatan pendapatan. Nah, penyelesaiannya kita langsung ke rumusnya. Rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Jadi yang dimasukkan untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan ini hanya yang 4 ini, yaitu R, W, dan I, dan P. Jadi meskipun di soal datanya muncul banyak, ada pengeluaran pemerintah, ada ekspor, ada impor, ada investigasi, maka kita memasukkan ke dalam rumusnya itu hanya memasukkan data yang perlu saja, yaitu datanya R, W, I, dan P. Kita langsung ke pembahasannya. Y sama dengan R, kita cari R-nya berapa. R itu rent, sewa, atau sewa tanah sebesar Rp9.250.000, tinggal dimasukkan ke dalam rumus R, yaitu sebesar Rp9.250.000. Ditambah W, kita cari W-nya berapa. W-nya upah dan gaji yaitu sebesar Rp15 juta, tinggal dimasukkan ke dalam rumus Rp15 juta, ditambah I. I-nya berapa? I itu interest, yaitu bunga modal Rp3.500.000, tinggal dimasukkan Rp3.500.000, ditambah P. P itu profit atau keuntungan atau laba. Dilihat keuntungannya yaitu sebesar Rp12 juta, tinggal dimasukkan ke dalam rumus sebesar Rp12 juta. Setelah semuanya diketahui, maka kita langsung menjumlahkan 9.250.000 ditambah 15 juta ditambah 3.500.000 ditambah 12 juta. Jadi hasilnya pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan yaitu sebesar Rp39.750.000. Ini adalah nilai pendapatan nasionalnya kalau menggunakan pendekatan pendapatan. Metode penghitungan pendapatan nasional yang ketiga yaitu metode pengeluaran. Bagaimana cara menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran? Yaitu dihitung
dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, ataupun dari masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Adapun jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi, yaitu ada pengeluaran untuk konsumsi yang digampangkan dengan C, dan pengeluaran untuk investasi yang digampangkan dengan I, dan pengeluaran untuk pemerintah digampangkan dengan G, pengeluaran untuk ekspor dan impor yaitu X dan M. Sehingga rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan metode pengeluaran yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung ekspor dikurangi impor. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Ada data diketahui sebagai berikut. Ada pengeluaran konsumsi sebesar 20 juta. Ada pengeluaran pemerintah sebesar 10 juta. Ada pengeluaran pengusaha sebesar 14 juta. Dan ada ekspor sebesar 16 juta. Dan ada impor sebesar 6 juta. Pertanyaannya, berapa besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran atau menggunakan metode pengeluaran? Untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran, kita harus tahu dulu rumusnya. Rumusnya tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita langsung ke penyelesaian soal. Kita langsung masukkan rumusnya. Y itu sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X min M. Artinya kita cari di data atau di soal, C itu tadi sudah dijelaskan, C itu adalah konsumsi, yaitu sebesar 20 juta rupiah. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus 20 juta rupiah ditambah I, investasi. Kita lihat, cari berapakah investasinya. Kita tidak ada investasi, maka pengeluaran pengusaha yaitu sebesar 14 juta rupiah. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus 14 juta rupiah ditambah G. G itu adalah pengeluaran pemerintah, yaitu sebesar 10 juta rupiah. Tulis, dimasukkan ke dalam rumus sebesar 10 juta rupiah ditambah dalam kurung ekspor. Ekspornya kita lihat di dalam soal atau di datanya ada 16 juta rupiah. Tinggal dimasukkan ke dalam rumus 16 juta rupiah. Dikurangi impor. Impornya yaitu sebesar 6 juta rupiah. Yaitu sebesar 6 juta rupiah. Ketika semua angka sudah dimasukkan ke dalam rumus, maka kita langsung menjumlahkan 20 juta ditambah 14 juta ditambah dengan 10 juta rupiah. Dalam kurung ekspor 16 juta dikurangi 6
juta. Maka hasilnya 16 juta dikurangi 6 juta itu adalah tinggal 10 juta. 20 juta ditambah 14 juta yaitu sebesar 34 juta ditambah lagi 10 juta yaitu 44 juta. Ditambah lagi hasil ekspor dikurangi impor yaitu 10 juta. Jadi sisanya yaitu totalnya 54 juta rupiah. Jadi besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pengeluaran yaitu sebesar 54 juta rupiah. Pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Artinya, nilai perbandingan pendapatan rakyat dari besarnya pendapatan nasional dengan jumlah penduduk. Sedangkan rumus untuk menghitung pendapatan per kapita itu adalah produk domestik bruto per kapita sama dengan produk domestik bruto tahun N, artinya ini adalah produk domestik bruto tahun yang ditanyakan dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang ditanyakan. Artinya, ketika yang ditanyakan itu adalah pendapatan per kapita atau produk domestik bruto per kapita tahun 2022, maka produk domestik bruto tahun 2022 dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2022. Atau misalkan yang ditanyakan itu adalah terkait dengan produk nasional bruto per kapita, itu sama dengan produk nasional bruto tahun yang ditanyakan dibagi dengan jumlah penduduk tahun yang ditanyakan. Itu sama, baik dengan produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Cuman yang beda itu adalah produk domestik brutonya dan produk nasional brutonya. Sedangkan rumusnya itu sama. PDB tahun N, jumlah penduduk tahun N. Atau jika yang ditanyakan terkait dengan PNB, maka PNB tahun N dibagi dengan jumlah penduduk tahun N. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang fungsi penghitungan pendapatan per kapita. Ada beberapa fungsi penghitungan pendapatan per kapita, yaitu perbandingan tahunan. Artinya, Badan Pusat Statistik atau BPS setiap tahun itu kan mengeluarkan data pendapatan per kapita, di mana data pendapatan per kapita itu sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Karena pendapatan per kapita itu tidak selalu naik, namun sesuai dengan keadaan lainnya seperti keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Dari data Badan Pusat Statistik itu dapat dilihat bahwasanya pendapatan per kapita dari tahun kemarin dan tahun sekarang di suatu negara ada yang mengalami peningkatan dan ada yang mengalami penurunan. Fungsi yang kedua itu sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara lain. Pendapatan per kapita itu dihitung
yaitu untuk membandingkan kesejahteraan suatu negara. Artinya dengan mengetahui pendapatan per kapita, kita melihat negara mana yang mengalami kesejahteraan yang semakin meningkat dan negara mana yang kesejahteraannya semakin menurun, dengan cara melihat pendapatan per kapita. Fungsi yang ketiga sebagai perbandingan standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Artinya, pendapatan per kapita ini menjadi dasar untuk menyimpulkan apakah standar hidup masyarakat suatu negara rendah, sedang, atau tinggi. Yang keempat, yaitu sebagai data pengambilan kebijakan di bidang ekonomi. Angka pendapatan per kapita ini digunakan pemerintah untuk mengambil kebijakan di bidang ekonomi. Ini pendapatan per kapita ini sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil langkah atau kebijakan agar masyarakatnya semakin sejahtera. Demikian pembahasan dari kami. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.